Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Risandi dengan NIM 204210022 kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran fikih Madrasah Ibtidaiyah. Materi yang akan saya sampaikan adalah puasa Ramadan dan puasa sunnah. Pertama adalah pengertian puasa. Puasa atau syiham adalah suatu substansi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat, dan semacamnya, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas, yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, mumayyiz atau dapat membedakan hal yang baik dan buruk, kemudian suci dari haid dan nifas bagi wanita, kemudian pada waktu-waktu diperbolehkan berpuasa. Kemudian syarat wajib puasa yang pertama ada Islam, kemudian balik, berakal, mampu berpuasa, dan bermukim. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang yang melaksanakan puasa. Apabila rukun-rukun tidak terpenuhi, maka puasa menjadi tidak sah. Rukun puasa ada dua macam, yaitu pertama niat, kemudian yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, sengaja makan dan minum. Kemudian muntah yang sengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani atau sperma dengan sengaja, hilang akal atau gila, atau mabuk, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya, sunnah-sunnah puasa yaitu mengakhirkan sahur, segera berbuka jika waktunya sudah tiba, kemudian berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah dan infak, menahan lidah dari perkataan yang sia-sia, kemudian tidak mengeluarkan darah dari pembuluh darah dan bekam, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian iktikaf, terutama pada 10 hari terakhir. Selanjutnya adalah jenis puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan memiliki hukum fardu ain. Ketentuan puasa Ramadan sama dengan puasa yang lainnya, hanya saja pelaksanaan niat dilakukan dengan hati ikhlas pada malam hari. Adapun niat puasa Ramadan adalah nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, diantaranya pertama, orang yang sedang sakit dan tidak mampu berpuasa, atau apabila ia melaksanakan puasa maka penyakitnya akan menjadi parah. Orang ini kemudian akan wajib mengganti di hari lain apabila sudah sembuh. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh namun wajib mengganti di hari lain. Kemudian ketiga, orang lanjut usia yang lemah dan tidak kuat untuk berpuasa. Ia wajib membayar fidyah atau denda tiap hari sebanyak 3/4 liter beras atau yang setara dengan itu kepada fakir miskin. Kemudian yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Cara menggantinya ada dua, yaitu apabila wanita tersebut mencemaskan dirinya dan atau anak, maka dia wajib mengganti di hari lain sebagaimana orang yang sakit. Namun jika wanita tersebut hanya mencemaskan terjadi darinya, maka ia wajib mengganti puasa dan membayar fidyah. Kemudian puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar yaitu puasa yang dilakukan karena telah berjanji dalam kebaikan untuk melakukan puasa jika keinginannya tercapai. Pernahkah kalian mengucapkan janji untuk berpuasa? Misalnya kalian pernah berjanji, seandainya nilai agama dan matematika saya mendapatkan nilai 100 pada penilaian akhir semester, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah, apabila keinginan kalian tercapai, maka kalian wajib melakukan puasa yang telah dijanjikan. Nazar yang harus dilaksanakan adalah jika berupa perilaku yang baik.
Dengan demikian, kalian tidak boleh bernazar untuk berbuat maksiat. Kemudian jenis puasa wajib yang ketiga adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang harus dilakukan apabila seseorang melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya: pertama, berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka dari itu harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian, tidak memenuhi nazar. Jika ketentuan lain tidak dapat dilaksanakan, maka berpuasa selama 3 hari. Kemudian, menyebabkan orang lain meninggal secara tidak sengaja. Jika tidak mampu memenuhi syarat-syarat lain, maka harus melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian, melakukan zihar terhadap istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Jika tidak mampu memenuhi syarat-syarat lain, maka harus melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian, mencukur rambut saat ihram. Jika ketentuan lain tidak dapat dilaksanakan, maka harus berpuasa selama 3 hari. Kemudian, mengerjakan haji secara tamattu atau kiraan. Jika ketentuan lain tidak dapat dilaksanakan, maka harus berpuasa selama 10 hari. Kemudian, puasa sunnah. Arti sunnah ini dalam agama adalah hal yang jika dilakukan oleh orang yang sudah baik mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakan, tidak mendapat dosa. Demikian juga dengan puasa sunnah, yaitu apabila kita melakukan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa sunnah terdiri dari puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Syawal. Pertama adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat orang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keutamaan puasa Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga adalah puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Asyura. 3 tingkatan puasa Asyura yaitu: pertama, 3 hari tanggal 9, 10, dan 11 di bulan Muharram. Kemudian yang kedua, 2 hari tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, 1 hari tanggal 10 di bulan Muharram. Keistimewaan orang yang menjalankan puasa Asyura ini akan dihapus dosa 1 tahun. Kemudian yang keempat adalah puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Cara melaksanakan boleh berturut-turut atau berselang-seling. Keutamaan puasa Syawal seperti puasa setahun. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.